Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Sakrudin, SPD GR dari UPT SMP Negeri 2 Pangsit, Kabupaten Sidendren Rapang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sidendren Rapang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada tugas 1.1.A.8, yakni koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh paling penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tercantum dalam trilogi pendidikan, yakni Ingarso Suntulodo yang artinya di depan memberi teladan, Himmadya Mangunkarso yang artinya di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kuncinya. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterima. Ada 6 filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipaparkan pada modul 1.1. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing, jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang ketiga adalah mendidik layaknya bertani. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Jadi, pendidik seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun bagaimana cara guru menuntun agar membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Yang keempat adalah prinsip bukan tabula rasa. Maksudnya, prinsip bukan tabula rasa adalah anak adalah sebuah kertas kosong, maka dibutuhkan orang tua atau guru atau pihak eksternal untuk menolong anak. Tugas guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi atau pelajaran yang penting bagi anak-anak. Yang kelima adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dalam artian kognitif, karsa dalam artian afektif sikap, sehingga menciptakan karya atau psikomotor atau keterampilan. Terakhir atau yang keenam adalah menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara telah menggaungkan pemikiran menghamba kepada murid, yang berarti pembelajaran yang berpusat pada murid.
Ibarat seorang pembeli yang dianggap raja, selayaknya murid harus dianggap raja dalam setiap pembelajaran. Apa yang menjadi kebutuhan murid harus bisa diakomodasi sang guru dengan segala macam cara sesuai passion murid atau kebutuhan murid. Itulah makna menghamba kepada murid. Guru memberikan kebebasan murid, bukan mengekang. Kesimpulan. Yang pertama, pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada peserta didik. 2. Murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik peserta didik sesuai kodrat. Yang ketiga, guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat peserta didik melalui penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan metode AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMONG atau Amban berarti menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kelima, integrasi tripusat pendidikan. Dalam artian, tripusat pendidikan ini ada 3. Yang pertama adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Adapun refleksi yang saya akan jawab beberapa pertanyaan dari LMS. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan dengan siswa atau teacher center yang menuntut murid sebagai menguasai materi ajar yang saya berikan. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum, di mana siswa saya selalu dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya terkadang mengeluh dengan nilai murid yang rendah. Saya berpikir, apakah murid saya malas belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya sudah dalam kategori mudah, namun mereka masih saja sulit mengerjakannya. Saya juga tidak pernah memperhatikan kebutuhan murid, dan saya juga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa nilai semua siswa harus mencapai KKM. Pertanyaan kedua, perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Apa perubahan pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kesalahan yang saya selama ini memandang siswa sebagai objek, seharusnya mereka sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru atau saya sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Nah, dari inilah ada namanya student center learning. Saya juga menyadari bahwa karakter siswa berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya audio visual, dan kinestetik. Sehingga saya harus mendesain pembelajaran sebaik mungkin agar anak bisa merasa senang, bersemangat, dan nyaman saat saya mengajar. Dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Atau dalam artian yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara itu merdeka belajar. Anak lebih suka belajar sambil bermain dengan menggunakan media pembelajaran yang asyik misalnya. Jadi saya harus mendesain pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak-anak atau siswa-siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Guru sebagai pamong, pendidik dan murid ibarat keluarga. Jadi ada hubungan emosional, hubungan keluarga antara guru dengan murid. Guru harus bisa menjadi pendidik yang menerapkan trilogi pendidikan. Yang pertama tadi Inar Susun Tulodo, yang kedua Immadia Mangungkarso, dan ketiga Tuturi Handayani. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran student center learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mulai dari kebiasaan,
minat dan juga meminta pendapat mereka mengenai kegiatan belajar mengajar, seperti apa yang mereka sukai. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Keempat, berusaha agar bisa menjadi inspirator, fasilitator, dan motivator bagi siswa. Yang kelima, tidak lagi menuntut nilai yang bagus, menuntut nilai yang tinggi, tetapi lebih kepada menuntun anak tersebut agar tujuan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kreatif dan inovatif tercapai. Yang terakhir, menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta memberikan speaking agar siswa tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah hasil pemaparan saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.